Selamat sore teman-teman semua, selamat sore Bapak Ibu Mentor. Saya sangat terhormat bisa ada di panggung sore ini. Perkenalkan saya Bintang, founder dan CEO dari Alner. Alner artinya Alternative Container. Kami adalah startup yang menawarkan solusi circular retail platform untuk kebutuhan rumah tangga. Apa itu? Mari kita bahas. Nah, saya pengen cerita sedikit problem yang kita alami. Tadi sebelum kita sudah ada teman-teman yang mencoba menanggulangi masalah plastik menggunakan solusi upcycling maupun recycling. Nah, Alner ini ingin menawarkan alternatif yang berbeda. Jadi kami melihat permasalahan sampah plastik ini, Bapak Ibu, khususnya sampah kemasan, kita menghadapi 40% sampah kita secara global itu dari plastik kemasan sekali pakai. Nah, ini sebenarnya menurut kami bukan ada salah di customer atau behavior change-nya itu bukan masalah utama. Tapi masalahnya adalah produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari di market, itu kemasannya memang didesain untuk dibuang. Ya, kita pakai 5 menit atau 10 menit, produknya habis, lalu kita buang. Inilah yang menurut kami menjadi akar masalah sampah plastik atau polusi plastik yang kita alami. Jadi 1 minute of convenience, a century of pollution. Ini foto saya di Bantar Gebang beberapa tahun lalu. Jadi solusi yang ingin kami tawarkan adalah bagaimana jika sistem retail kita itu ditransformasi. Alih-alih kita beli, pakai dan buang, bagaimana kalau kita beli, pakai dan kembalikan. Atau beli, pakai dan isi ulang. Nah, ini solusi yang ditawarkan Alner. Yang pertama, returnable packaging. Ini simpelnya seperti sistem beli galon isi ulang. Teman-teman beli produk kebutuhan harian, deterjen, shampoo, apapun itu, kita ada 200 produk lebih di platform kita. Nanti kalau kemasannya sudah habis, kemasannya bisa dikembalikan dan akan mendapatkan cashback 5.000 sampai 25.000 rupiah. Solusi yang kedua, refillable packaging. Ini sebenarnya seperti sistem curah, ya, beli beras di warung. Nah, ini kita ada mesin dan ada sistem isi ulang yang manual. Nah, ini kita deploy di warung-warung dan bank sampah di Jabodetabek, Bali, dan Bandung. Nah, inilah solusi yang sedang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik dari hulu. Gimana cara kita make money? This is our business model. Yang pertama, 70% revenue kita datang dari product sales. Jadi kita kerjasama dengan brand seperti Unilever, Nestle, Procter & Gamble. Mereka jualan produk mereka dengan sistem kemasan kami. Jadi kami capture margin 20-30%. Nah, yang kedua ini packaging service. Karena kemasannya dibalikin, kita collect. Kita nggak usah deploy kolektor di mana-mana karena mereka akan balikin sendiri ke kurir kita kalau belinya diantar ke rumah atau ke warung-warung dan bank sampah mitra kami. Kemasan yang dikolek tadi akan kami bersihkan, sanitasi dengan teknologi yang dibangun oleh teman-teman lokal dan nanti bisa diisi ulang. Nah, FMCG brands harus bayar ke kami. Jadi ini second revenue stream. Yang ketiga ini adalah visi besar kami ingin menjadi perusahaan teknologi di Southeast Asia. Jadi di produk-produk kami itu ada QR code. Ya, ini salah satu produk dari Safi, brand yang basisnya di Salatiga, manufacturingnya, tapi dia aslinya dari Malaysia. Ya, kita udah kerja sama 2 tahun. Kita tempelin QR code di sini. Ini kemasannya juga punya Alner. Jadi ini ada versi sasetnya teman-teman di warung. Sekarang mereka ada versi kemasan Alner. QR code ini di-scan setiap kali kemasannya dicuci oleh Alner. Nanti cycle-nya nambah, teman-teman bisa lihat di sini. Total container sudah berapa, average reuse count berapa, dan seterusnya. Ini yang ingin kita jadikan software as a service. Kita sudah mulai tawarkan ke startup-startup seperti Alner di Vietnam, di Myanmar, dan di Filipina. Jadi cara kami scale up itu kami ingin leasing the software to our competitors. So we want to conquer our competitors by using our products. Ya, ini brand partner kami, sudah ada sekitar 25 brand. The big one kayak Unilever, kemudian ada Wipro yang punya produk Safi ini, dan banyak UMKM lokal ya yang kami berdayakan. Jadi produk mereka bisa jualan di platform Alner tanpa listing fee dan kemasannya lebih eco-friendly.
Kita main di 3 kategori utama, deterjen, home care, personal care, sampo, dan F&B, cooking oil sama beras. Kita udah ada 1.000 reused refill stations, zero capex, karena kita upgrade warung dan bank sampah yang ada di Jabodetabek, Bandung, dan Bali. Kalau di Eropa, mereka mau develop sistem kayak gini, mereka harus deploy capex. $100,000. Kita punya warung, kita punya bank sampah, kita upgrade mereka jadi reuse refill stations. Kita lagi coba franchise di Bandung dan Bali. Ini Pak Rozak bersama timnya, ibu-ibu di Jakarta Selatan. Tahun lalu biasanya bank sampah itu cuma kolek sampah. Nah sekarang mereka bisa jual produk. Dia dapat tambahan penghasilan 3 juta dan bisa bawa keluarganya jalan-jalan ke puncak tahun lalu. This is our consumer, Bu Cita Salim. Dia bisa saving 20% karena sekarang kemasannya nggak dibuang tapi dibalikin ke Alner. Jadi kalau beli lagi harganya lebih murah. Kita juga mulai merambah ke corporates. Ya, kita sekarang sudah ada 30 corporates yang beli produk Alner untuk Green Procurement Program. Kita udah dapat beberapa penghargaan, salah satunya dari Forbes 30 Under 30, kemudian dari Scale Up, Endeavor, dan beberapa media yang meliput kita. Ini impact kita sudah menjual 300.000 unit produk dengan sistem kemasan tadi. Ini mencegah 1,2 juta plastik sekali pakai, create 57 direct jobs, dan touch more than 10,000 people's lives as our consumers, mitra, partner, dan seterusnya. Dan kita sudah raise around $1 million funding since 2020. Ini tim kita, ini yang sangat saya banggakan. Kita mix antara tim technical, tim product, dan tim marketing. Kita udah jalan dari 2020. Most of my team have been working with me lebih dari 3 tahun. Jadi ini tim yang akan terus men-scale up sistem ini all over Indonesia. Nah ini slide terakhir saya. Jadi baru kemarin kita launching satu store di Solo. Lokasinya 5 menit dari sini naik motor. Ini namanya Lani Concept Store. So saya berpikir mungkin nanti juga harapannya bisa kerja sama juga Pak dengan M-Block. Kita pengen trial franchise model kita dan bisa empower 2.000 retail store, micro retail gitu ya di 2025. Ambisinya kita pengen naik 100 kali lipat di 2030 dan tersedia di Southeast Asia. Terima kasih. Please join me to mengeliminasi bahwa ide sampah kemasan sekali pakai itu nggak perlu ada. Jadi kemasan itu dibalikin aja, nggak usah dibuang. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Bintang untuk presentasinya. I think you did a really good job in telling us what the products are, what you are selling, and what the value is. Apalagi ada real story-nya juga ya, real pengalamannya juga. Mungkin kalau misalnya dari saya, pertanyaannya adalah untuk membuat titik-titik daur ulang di warung dan lain-lain itu kan tadi disampaikan capex-nya nggak ada ya. Mungkin boleh menjelaskan OPEX-nya seperti apa dan bebannya tuh juga paling banyak di mana dalam terkait OPEX-nya itu. Kemudian yang kedua nih penasaran aja dari saya satu kemasan itu berarti kira-kira bisa di reuse berapa kali ya? Mungkin dan kalau udah sampai max reusability-nya itu habis itu diapain? Mungkin dari saya 2 itu aja. Terima kasih. Makasih Mbak Skar, makasih banyak pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, kita bahkan ada program trade financing. Jadi tahun lalu kita dapat funding Mbak Skar dari Mastercard. Jadi kita dapat 150.000 USD. Itu kita gunakan untuk kita kasih semacam term of payment gitu ya ke warung. Jadi kita kasih produk senilai 1 juta rupiah. But they have to sell in a month. Dalam 1 bulan mereka harus jual dan kasih uang ke kita. OPEX yang kita keluarkan praktis hanya untuk visit. Jadi kami punya field salesman, kerjanya untuk train mereka. Nah itu masuk ke dalam OPEX-nya Alner sebenarnya as beban gaji. Tapi untuk warungnya kita maunya remove semua barrier. Yang penting mereka mau jualan, mau mempromosikan produk-produk yang biasanya dijual dalam saset, itu dijual dengan sistem kemasan yang bisa dibalikin. Biasanya warung owner atau bank sampah harus jelasin. Ibu kalau biasanya beli
sabun cuci piring 50 mili harganya 5.000, tapi kalau pakai kemasannya Alner, beli pertama misalnya 5.500, nanti kalau balikin kemasan bayarnya 4.000 aja. Itu hooknya. Kita tidak pernah menjual sustainability ke market yang memang tidak akan pernah peduli sustainability. So the economic value harus selalu menjadi poin utama untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kemasan kita secara teknis itu kita melakukan uji dari ASTM standard. Jadi kita isi air, kita drop dari ketinggian 2 meter, itu dia baru ada deformation itu setelah 50 kali. Tapi kemasan tertua kita sekarang baru 14 kali. Karena Bapak Ibu di rumah kalau pakai shampoo mungkin 2 bulan, 3 bulan. Alner kan umurnya baru 5 tahun. Jadi belum ada yang sampai 50 gitu. Nah kalau udah rusak, misalnya ini ada yang balikin kayak udah baret-baret gitu-gitu, itu kita kerjasama dengan teman-teman recycling gitu. Jadi akan selalu didaur ulang. Nah ini untuk teman-teman daur ulang juga merupakan stream yang sangat bagus. Karena kami cuci dulu Mbak Skar. Kami cuci bersih dan ini materialnya masih plastik. PET. 5% dari material daur ulang. Karena menurut kami yang salah tuh bukan materialnya. Yang salah tuh sistem single use. Kita beli pakai cuma 5 menit buang. Plastik plastik fantastik kan. Versatile, murah, tahan lama gitu. Jadi kita nggak mau remove plastiknya. Kita mau transform behaviornya gitu. Jangan dibuang tapi dibalikin aja. Karena itu tanggung jawabnya produsen, bukan tanggung jawabnya customer. Dan kita pengen fasilitasi itu. Langsung ya. Mas siapa tadi? Mas Bintang. Mas Bintang. Mas Respati ya. Ya terima kasih ya udah buka Siap. di Solo. Ya. Udah langsung aja besok audiensi aja sama saya. Ini saya targetnya repack minyak kita untuk di Kota Solo. Kita ada minyak juga Pak. Ya, jadi semoga we have an experience. ya, sip. Untuk minyak kita problem hari ini Siap. beli-beli terus dibuang-buang terus tiap hari. Jadi buat emak-emak kita lebih produktif lagi. Terima kasih Siap Mas. Pak. Ya, udah saya makasih tulis banyak, Mas. nomornya di sini. Ya. Ya, hampir sama dengan Mas Pati. Saya sangat tertarik dengan konsep ini. Siap. Karena yang di bidang F&B itu sampahnya juga menjadi masalah karena packagingnya jerigen itu tuh sampai antara membuangnya itu kita jadi memberi isinya tapi kemasannya jadi masalah gitu kan. Ya. Ini agar menambah sampai ke bisnis F&B itu karena ada bahan dasar cuci-cuci dan segala macam itu juga itu perlu. Jadi mungkin ada pertanyaan tentang untuk bisnis franchise-nya sejauh mana dan sistemnya seberapa. Saya sudah spill nomornya nanti bisa. Siap Bu, Untuk kita siap franchise-nya. untuk share proposal franchise-nya. Iya. Yang penting jadi dulu. Biayanya belakang. Oke Mas Bintang, tadi saya mendengar jadi ada 2 hal ya dari company yang mengkampanyekan reuse refill ini. Iya, betul. Yang tadinya saya pikir juga bukan hanya tapi lebih kepada produk-produk tadi supaya dipakai beberapa kali gitu ya. Ke company yang IT base ya mungkin ya atau software base itu kan IT ya. Ya. Artinya ada pergeseran juga ke sana atau bagaimana sekedar melengkapi tapi saya merasa itu justru kuncinya kan. Ya. Software company ini ya, IT based company ini gitu. Lalu kedua adalah masalah transform behavior dari masyarakat kita. Nah, bagaimana sih ini cara transformasinya supaya mulus kira-kira strateginya bagaimana gitu ya. Siap. Ya, silakan. Makasih banyak Mas Jacob. Untuk pertanyaan pertama kita pengennya dual revenue stream Pak. Harapannya bisa 50-50, 50 dari jualan produk, 50-nya dari software as a service kita untuk perusahaan yang sejenis. Itu sebenarnya cara kita untuk meredam competition. Jadi kita tetap bisa dapat kue dari kompetitor kita dengan mereka pakai software kita. Tapi marketnya di Indonesia akan sangat besar karena retail FMCG itu mungkin sekitar 10 miliar dolar setiap tahun. Jadi kita di Indonesia ingin tetap men-scale up model retail sirkular ini. Nah ini berkaitan juga dengan pertanyaan kedua Mas Jacob. Menurut kami cara agar ini bisa masif dan bisa scale up, itu jangan berpikir merubah behavior orang, tapi barang produk ini harus ada di mana-mana.
Makanya kami ingin ini ada di warung, di bank sampah. Semoga di tahun depan sudah ada di 2 retail chain minimarket terbesar yang ada di Indonesia. Kita pengen, bahkan kita pernah nawarin, kita bayar deh 1 shelf. Tapi shelf produk itu khusus produk yang kemasannya bisa dibalikin. Nah itu uang investor yang kita dapat dan akan kita gunakan untuk itu. Supaya mereka tahu dulu kalau ini tuh bisa nambah segmen baru untuk mereka, USP baru untuk mereka gitu. Jadi kita pengen ada di retail-retail besar. Jadi tahun lalu kami sudah pilot dengan Alfamidi. Nah mereka nge-challenge kita, kalau mau scale up harus Jawa Bali. We don't have the cash flow karena mereka bayarnya 60 to 90 days. Jadi kita nggak berani. Tapi kita masih keep in touch. Semoga ada investment baru. Jadi kita punya cash flow yang kuat. Kita bisa bermain di minimarket dan supermarket sih, Mas Jacob. That's the only way orang akan punya pilihan gitu. Kalau ke minimarket, ya ada pilihannya dulu gitu. Kalau belum ada pilihan yang accessible, kita nggak bisa berbicara tentang behavior change. That's impossible. Oke, keren sekali nih Mas Bintang. Terima kasih presentasinya. Makasih banyak. Sukses dan tadi sudah disambut oleh Pak Wali Ya. dan Bu Naomi ya untuk kerjasama ya. Selamat sekali lagi. Ya. Terima kasih.